Halo, apa kabar Anda semua? Ini beberapa hari lagi kita akan lebaran. Saya lihat kemarin jalan-jalan terutama di sekitar mall ternyata penuh, bikin macet ketika mau kita buka puasa. Masih banyak orang yang rupanya punya stok untuk kalau saya nyebutnya lempar jumroh nih di mall, Bung Rocky. Belanja menjelang lebaran. Ya, itu tradisi yang pasti di ujung air-air bulan puasa. Kegembiraan itu selalu ingin diselenggarakan oleh rakyat. Karena ini tradisi yang tradisi bagus sebetulnya, termasuk untuk menggiatkan perekonomian. Dan justru ada kekhawatiran kalau ekonomi Jakarta yang tumbuh itu nggak ada spillover ke daerah tuh. Dan kecemasan itu yang sebetulnya juga membuat saya kira nanti akan ada banyak yang lolos ke daerah karena nggak tahan untuk nggak bawa oleh-oleh itu, dan itu akan merepotkan petugas. Ya, dan kan biasanya belanja-belanja gini tidak hanya terpusat di Jakarta, tapi sampai ke daerah-daerah ketika orang juga jutaan orang mudik ke daerah-daerah membawa hasil kerja mereka sepanjang tahun, pengen bergembira bersama keluarga dan sebagainya. Biasanya tradisinya seperti itu, tapi kali ini kelihatannya agak jadi terhambat. Dan di satu sisi kemudian ketika orang susah masuk pulang mudik, seperti kita singgung kemarin juga ada soal TKA Cina ini yang saya dan bukan hanya saya kira menjadi kekhawatiran kita semua, bisa menjadi persoalan serius bagi bangsa ini. Ya, mungkin kalau TKA Cina dia nyari oleh-oleh Bipang gitu. Nah, iya. Buat ada dipromosikan oleh Presiden Jokowi, udah promosikan. Jadi itu kultur dari TKI Cina itu. Nah, itu soal yang menjadi lanjutan kecemburuan orang terhadap masuknya tenaga kerja asing gitu. Dan kita tahu ini satu kesempatan sebetulnya untuk mengevaluasi hubungan politik kita di kawasan ini, terutama dengan kekuatan Cina. Karena kita tahu kalau tenaga kerja Cina itu masuk ke wilayah-wilayah yang potensial untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, itu ada semacam perintah ideologi itu. Kan tenaga kerja Cina itu harus merangkap sebagai intelnya negara. Itu tradisi di dalam negeri Cina yang bahkan sejak Deng Xiaoping itu sudah ditanamkan bahwa kita sembunyikan ambisi kita tunggu momen. Itu doktrin dalam kebijakan politik luar negeri Cina. Jadi selalu orang menganggap bahwa yang masuk bukan sekedar TKA, tapi juga intelijen. Pengusaha Cina pasti menjadi intelijen negara tuh, karena Bank Cina itu kan mensponsori habis-habisan pembangunan di negara-negara Arab, Afrika itu dengan maksud geopolitik. Jadi sekali lagi Indonesia mesti tahu bahwa investasi Cina itu selalu investasi dalam kerangka strategi geopolitik, itu soalnya. Nah, ini yang penting saya kira, karena banyak orang kelihatannya bicara lebih pada Cina ini lebih pada sentimen, bahkan menjurus soal sentimen rasial. Karena memang kita realitasnya di Indonesia sendiri juga ada semacam ada etnis Cina yang jumlahnya sangat kecil jumlahnya, tapi mereka menguasai kekayaan. Nah, ketika ini mereka datang lagi, para pekerja Cina, cara berpikir mereka semacam itu, menganggap ya ini sama saja nih antara Cina domestik dengan Cina dari daratan Cina. Kita baca mungkin dalam 2-3 tahun terakhir kan studi tentang gelagat politik Cina itu udah dibahas di pusat-pusat studi internasional. Dan rumusnya selalu sama, itu dari zaman merkantilis. Kalau sebuah negara itu kelebihan kemampuan ekonomi, maka dia akan tumbuh menjadi ambisi politik. Jadi pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan ambisi politik gitu. Nah, apalagi Cina yang punya doktrin obor yang ratusan tahun atau ribuan tahun lalu pernah menguasai dunia, dia ingin kembalikan kemampuan itu tuh. Nah, karena itu sering dianggap Cina udah superpower, belum, dia masih junior superpower yang menunggu momentum. Itu dulu yang diulas banyak ketika Deng Xiaoping masuk menggantikan ketua Mao. Orang menganggap bahwa
Deng Xiaoping punya rencana yang ekspansif gitu, yang kemudian pasti akan diteruskan oleh Xi Jinping gitu kan. Tapi masalahnya kalau Amerika itu jadi superpower karena banyak teman NATO segala macam. Cina uniknya dia nggak punya teman. Jadi nggak ada sebetulnya teori di dalam sejarah global superpower yang sendirian. Superpower artinya punya ally, punya aliansi itu. Nah, aliansi Cina kan dulu dengan tahun-tahun 50-an 60-an itu dengan Rusia, tapi sekarang udah bertentangan mereka tuh. Jadi satu-satunya cara Cina untuk menampilkan posturnya adalah melalui fasilitas ekonomi. Itu yang terjadi dalam satu dekade ini. Orang melihat misalnya Cina jor-joran membantu Mesir untuk bangun kota baru di Mesir, kan itu yang infrastruktur baru. Itu pengusaha Cina semua itu. Kenapa Mesir? Ya karena di situ ada terusan Suez yang secara geopolitik harus diamankan Cina sebelum dia diembargo oleh negara-negara barat. Jadi Cina selalu berpikir geopolitik, di dalam ekspansi ekonomi dia selalu berpikir geopolitik. Nah, Asia Tenggara udah pasti Cina merasa kita nggak punya teman di Asia Tenggara. Iya, tapi saya punya masyarakat Chinese di Indonesia, di Filipina, bahkan sampai Australia. Jadi Cina walaupun dia sendirian, nggak punya ally, tapi dia tahu ally dia itu, aliansi dia itu dengan etnis Cina yang tersebar di Asia Tenggara. Kalau kita bicara tadi Anda menyinggung tidak punya teman tapi dia mencoba mencari aliansi, ini kan kemudian kalau di Indonesia situasinya orang merujuk pada masa lalu ya, ketika waktu itu ada poros Cina Peking dulu. Dan sekarang ya, pemerintahan sekarang ini juga dianggap seperti itu, sangat dekat dengan Cina dan realitas yang semacam itu. Dan kemudian di Indonesia saat ini menjadi sensitif itu berkaitan dengan kembali isu kemungkinan bangkitnya kembali PKI. Jadi saya kira persoalannya menjadi sangat double gitu sensitifnya, Bung Rocky. Ya betul, memang khas Indonesia karena punya problem dengan masa lalu. Tapi Cina masuk ke Mesir nggak ada PKI di Mesir. Cina masuk ke negara-negara Karibian itu memang ada relasi komunis, tapi kalau Cina beroperasi di Haiti, Kolombia, di Kuba, itu untuk mengganggu Amerika supaya pecah konsentrasinya masuk ke Karibian, lalu perang dagangnya diterusin. Tapi Indonesia memang unik gitu, karena kita punya ingatan dengan peristiwa-peristiwa politik di tahun 60-an itu, poros Jakarta Beijing yang kemudian meletus menjadi skandal bantuan Beijing pada Partai Komunis Indonesia itu. Jadi soal itu kemudian diingatkan ulang. Tapi nggak ada soal, itu sejarah. Tapi faktanya yang pro Beijing itu sekarang bukan komunis saja, tapi mereka yang membutuhkan operasi keuangan Cina itu melalui Bank Sentral Cina untuk membiayai infrastruktur Indonesia itu. Jadi kita mesti lihat sekaligus ada peristiwa sejarah, tapi ada eksploitasi juga tuh. Nah, eksploitasi ini pasti dihubungkan dengan sentimen sejarah. Tapi yang lebih penting adalah kesempatan kerja Indonesia terhalang karena ekspansi dari kapital Cina itu. Dan kapital Cina masuk ke Indonesia tentu dengan maksud membuat semacam kalau ada tembok Cina yang dari batu bata itu, sekarang dia mau bikin tembok 9 dash itu yang dari pasir karena disebut sebagai Great Wall of Sand. Dan itu artinya menyatukan kembali sentimen publik di Asia Tenggara tentang cara Cina untuk menguasai dunia, menguasai Asia Tenggara terutama melalui ekspor ideologi. Masuk akal semua itu. Yang nggak masuk akal pemerintah nggak bisa baca itu. Dan pemerintah cuman cicilnya itu TKA yang udah kita kontrak, karena itu kontraknya mesti diteruskan. Iya, tapi pemerintah seolah-olah nggak tahu bahwa sejarah Cina ekspor tenaga kerja itu juga ekspor ideologi, ekspor intelijen. Kan ini yang mesti diterangkan pada publik supaya fair. Ini kan analisis akademis biasa yang banyak orang paham itu. Ya, dan kebetulan pula ini kalau tadi bicara soal kapital, Indonesia ini pemerintahan rezim Jokowi ini kebetulan sedang ambisi membangun infrastrukturnya kan luar biasa. Dan di situ kelihatannya ambisi itu ketemu dengan kepentingan Cina tadi. Betul. Dan Cina menganggap bahwa oke, terima kasih Pak Jokowi udah nyambungkan
One Belt, One Road itu dengan poros maritim, kan itu hal yang sebetulnya menguntungkan Cina karena itu fasilitas sudah tersedia. Nah, dalam keadaan itu orang justru mencurigai jangan-jangan memang poros maritim itu adalah proksi dari obor yang diselundupkan oleh Cina, yang dimanfaatkan atau Cina memanfaatkan kedunguan rejim Indonesia secara diam-diam, karena itu dialirkanlah di situ investasi. Jadi tetap bagaimanapun Cina sebagai peluang untuk menjadi superpower baru itu menanam pengaruh pada rejim-rejim yang terlihat lemah. Kan kalau kita belajar misalnya sejarah dunia itu mungkin tahun 30 Jepang udah tahu bahwa akan terjadi Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu Asia Tenggara itu intel Jepang itu jauh sebelum Perang Dunia Kedua udah ada di Indonesia tuh. Jadi bagian ini kan mesti diterangkan pada milenial supaya kita menganalisis politik Indonesia sekaligus menganalisis politik dunia. Karena sejarah Indonesia adalah bagian dari sejarah dunia. Saya jadi teringat ini cerita ketika Anda menyinggung Jepang tadi, cerita ibu saya ini karena beliau kan generasi lama gitu, yang menceritakan bahwa dulu sebelum invasi pasukan Jepang itu masuk, itu banyak sekali pedagang-pedagang Jepang yang masuk. Jadi mereka menjadi pedagang. Nah, ketika tiba-tiba datang pasukan Jepang invasi, mereka ini ketahuan bahwa mereka ini ternyata mata-mata Jepang yang lebih dulu masuk ke Indonesia. Nah, yang begini ya, ini cerita-cerita kecil yang menyambungkan kita dengan studi intelijen itu. Nah, kita negara ini itu nggak pernah tuh orang bicara soal begituan tuh. Padahal ini hal yang ada di dalam semua strategi penguasaan dunia dari zaman bangsa barbar menyerang Roma. Itu dimulai dengan mengirim seolah-olah ada budak yang kan orang Roma menganggap mereka orang paling pintar, lalu bangsa barbar ini bangsa yang paling buruk. Bangsa barbar anggap oke, kita kirim budak ke situ. Nah, budaknya itu yang mengintai rumah-rumah mewah di Roma itu. Jadi hal yang udah standar dalam sejarah operasi intelijen itu harusnya diawasi secara ketat, bukan sekedar pemerintah sekedar ingin menutupi persoalan dengan mengatakan enggak, itu cuma 10.000, jangankan 10.000, 2 orang aja kalau dia bisa kuras informasi strategis itu artinya Indonesia kebobolan udah ini. Jadi ini kan pertandingan kecerdasan dan kecerdikan dalam diplomasi itu. Ya, dan kan memang ada juga cerita tentang kuda Troya dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu baper ya. Iya. Tapi perlu waspada kan begitu, dan kemudian jangan menganggap bahwa orang-orang yang waspada mengingatkan pemerintah ini dianggap nyinyir, karena dalam faktanya untuk sementara ini kalau toh tidak kemudian melakukan aneksasi, proyek-proyek Cina itu dalam berbagai kasus mereka mengambil pola ketika tidak bisa bayar utangnya kemudian diakuisisi. Itu kasus menarik misalnya di Hambantota di Sri Lanka dan di beberapa negara-negara juga pola semacam itu terjadi, dan tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi juga di Indonesia. Dengan cara begitu mereka tidak perlu melakukan aneksasi, tapi mereka sudah menguasai aset-aset kita. Ya itu kan, itu mengingatkan kita teknik penyelundupan itu. Jadi semacam new Trojan horse itu, atau Chinese Trojan horse. Dan sebetulnya gampang sekali kan kita membaca strategi semacam ini. Tentu Cina masih nunggu-nunggu waktu tuh, kalau dia mau cari gara-gara di Laut Cina Selatan, ya Amerika bilang kita nggak perlu hadir semua karena kita punya pangkalan di Spratly, pasti Australia akan kirim armada juga untuk kita, Jepang, Vietnam, bahkan India ada di dalam proksi Amerika. Tapi Indonesia nggak pernah kasih sinyal jelas tuh. Saja terjadi proxy war Indonesia ini Cina atau Amerika. Nah, kelihatannya perubahan politik di Amerika itu akan minta ketegasan Indonesia. Lu mau kemana? Dan ini sebetulnya yang sedang jadi persoalan tuh, karena tentu pihak militer juga mesti bikin hitungan strategis. Kemampuan Deplu yang kadang-kala terlihat sangat dangkal analisisnya, itu bisa terlampaui oleh ekspansi yang udah terjadi melalui ekonomi. Jadi kita bisa nanti satu waktu kewalahan, begitu seperti cerita ibunya Hersu itu, orang kaget. Oh ternyata sebetulnya yang menguasai oleh-oleh buat lebaran atau souvenir di Bali itu adalah bagian dari strategi politik global Cina tuh. Jadi kedunguan itu membuat kita selalu kalah sebelum pertandingan intelijen dimulai itu. Ya,
seorang sahabat ini senior militer dan juga pernah menjadi diplomat mengingatkan saya bahwa sekarang ini di Cina ini terjadi perubahan paradigma. Sebelumnya mereka menganggap para diaspora Indonesia, diaspora Cina yang Anda sebut-sebut tadi di seluruh dunia itu sebagai aset. Tetapi sekarang mereka menganggap bahwa mereka itu bagian dari warga negara juga, dari warga negara Cina. Jadi artinya katanya tidak menutup kemungkinan jika terjadi sesuatu dengan Indonesia. Nah, kita khawatir dari hal-hal yang bersifat rasial, maka Cina bisa sekarang bisa melakukan semacam penyelamatan orang-orang yang dianggap sebagai warga negara. Dan dari sisi Anda tadi menyebut dari sisi pertahanan keamanan menjadi pertanyaan apakah kita bisa mengantisipasi kalau hal itu terjadi. Saya kira data itu udah cukup mungkin dikumpulkan oleh intelijen Cina. Karena dalam 2-3 tahun ini, tentu Cina membaca reaksi orang Indonesia terhadap penetrasi Cina. Dan Cina membaca bahwa pemerintah Indonesia sebetulnya mendua, tidak secara tegas percaya bahwa operasi ekonomi Cina juga adalah operasi intelijen, junto operasi global strategi itu. Jadi di depan komputer Cina udah tahu nih, ini kapan terjadi krisis politik di Indonesia, dan kita siap untuk mengevakuasi mereka yang mungkin juga 2-3 hari sebelum krisis berduyun-duyun minta diaktifkan kembali kewarganegaraan Cinanya. Jadi ini yang saya menganggap bahwa seolah-olah kita nggak ada problem dengan Cina. Padahal Cina sendiri menyatakan secara terang-terangan bahwa mereka ingin jadi superpower. Memang ada problem di Cina, data-data statistik sukar dipercaya karena dikendalikan oleh Partai Komunis Cina. Tetapi kalau terjadi misalnya kelompok menengah Cina itu menuntut demokrasi, sama seperti peristiwa Tiananmen, kelas menengah menuntut demokrasi itu, maka Cina nggak punya cara lain lagi, yaitu dia akan ekspor krisis itu ke negara-negara tetangga tuh kan. Jadi terjadilah semacam kegemparan politik. Nah, dalam kegemparan politik itu, Indonesia yang lagi rapuh secara ekonomi, bisa krisis di Cina justru diekspor ke Indonesia. Dan itu menjadi alasan Cina untuk mengevakuasi, sekaligus memperkuat penguasaannya terhadap kawasan khususnya Indonesia yang memang lemah dari awal. Jadi ini bukan jangan kita dianggap mengada-ada, karena saya juga diingatkan bahwa pernah terjadi sebuah krisis di Laut Pasifik ini, Kepulauan Solomon. Ya. Kepulauan Solomon ini kepulauan kecil, jadi ketika terjadi kerusuhan di sana dan kemudian orang etnis Cina di Solomon itu terancam, mereka ini warga negara Solomon, tapi kemudian Cina mengirim pesawat ke sana untuk melakukan evakuasi. Jadi jangan dianggap kita kemudian mengada-ada, ini semacam early warning buat kita, bagi pemerintah dan juga bagi bangsa kita. Betul, dan bisa itu satu krisis yang sebetulnya disengaja untuk diletupkan sebagai pintu masuk. Itu kan begitu semua yang terjadi. Itu sejarah Perang Dunia Kedua juga begitu. Sebetulnya Amerika memang udah siapkan rencana pemulihan Eropa, tapi dengan konsekuensi dia mesti dibumi hanguskan dulu tuh kan. Jadi rencana penyelamatan sebetulnya udah dibuat lebih dulu sebelum rencana penyerangan dilakukan tuh. Yang kita tahu bahwa Marshall Plan disiapkan lebih dahulu sebelum ada Eisenhower Plan. Tapi nanti Eisenhower akan bilang oke, kita bumi hanguskan dulu Eropa, baru kita lakukan reuni dengan menyumbang melalui World Bank atau IBDR, International Bank for Reconstruction segala macam. Jadi pola yang gampang dibaca dalam sejarah dunia. Nah masalahnya kita kehilangan ahli-ahli yang bisa menghubungkan sejarah dunia dengan kontemporer politik sini, dengan politik kontemporer. Itu sebetulnya tuh. Jadi kan kita nggak dengar ada diskusi yang tajam soal diplomasi dunia. Hilang itu. Kalau kita dengar keterangan diplomat Diapu itu seolah cuman memberitakan apa yang sedang dibicarakan dunia, bukan menyampaikan analisis. Pusat-pusat studi juga berhenti tuh lakukan kajian-kajian semacam itu. Yang sering justru pers yang menganggap bahwa ada bahaya sebetulnya. Jadi terbalik-balik bahwa ketahanan nasional kita sebetulnya pembelanya tinggal pers, bahkan pers yang ada di YouTube itu bukan pers yang ada di istana.
Bung Rocky, mengapa penting ini kita ingatkan? Karena dalam situasi ini kan kita melihat bahwa kohesi bangsa ini sangat rapuh, gitu ya. Jadi penting kita ingatkan bagaimana kita mengantisipasi. Dan saya kira memang salah satunya sebenarnya yang bisa mengantisipasi, kalau toh katakanlah kita secara pertahanan keamanan kita lemah, karena secara persenjataan kita lemah dibandingkan Cina. Tetapi kemudian kalau kita bangsa kita ini kohesinya kuat, tidak terjadi pembelahan, bagaimanapun kan itu bisa mengantisipasi adanya intervensi asing semacam itu. Ya, itu. Jadi Cina menganggap bahwa ya, kohesivitas sosial Indonesia betul-betul rapuh, maka mereka akan manfaati itu. Jadi semacam Cina menganggap ini kebetulan COVID politik masih ada di Indonesia, jadi daya tahan tubuh Indonesia itu betul-betul di bawah standar, maka tambahkan virusnya tuh, lalu kita kelimpungan tuh. Jadi sekali lagi kita ingin agar supaya bangsa ini berpikir. Kalau pemerintah nggak bisa berpikir, paling nggak kelompok-kelompok yang berupaya untuk mengambil keuntungan dari krisis ini mesti berpikir ulang bahwa kalau terjadi krisis, ini bukan sekedar pertarungan di dalam kelompok-kelompok strategis Indonesia, tapi masuknya kepentingan superpower, terutama Cina yang udah ada di pintu depan rumah Republik ini. Tapi kelihatannya bangsa ini apa ya? Kalau kita ajak bicara semacam itu, biasa bicara tentang geopolitik global, nggak terlalu tertarik gitu. Kita lebih asik dengan persoalan-persoalan dalam negeri gitu. Jadi yang kita sebut sebagai inward looking. Itu kenapa ya bisa terjadi semacam itu ya, Bung Rocky? Padahal hidup kita ini kan sebenarnya di persimpangan di negara. Jadi disebutnya bahwa negara ini kan negara yang tidak punya pintu. Banyak sekali pintu-pintu masuk buat kepentingan asing dari berbagai penjuru. Iya, karena bukan sekedar kita nggak mampu menutup perbatasan kita, tapi pola pikir kekuasaan, otak kekuasaan ditutup oleh ambisi-ambisi personal aja kan. Jadi nggak ada soal sebetulnya, semua orang bisa masuk mengintai kita dari yang nggak mungkin kita tutup sepanjang 40.000 kilometer luas pantai kita, itu nggak mungkin kita tutup. Tapi kalau kita kasih kesan bahwa kita tahu loh rencana superpower yang mau bermain di Asia Pasifik, di Asia Tenggara, dan publik tahu itu, maka diskusi publik akan dibaca oleh Amerika, oleh Cina, sehingga Cina merasa gila, pemerintah tidak mempersiapkan pertahanan, tapi rakyatnya tahu bahwa mereka tahu rencana-rencana perimbangan kekuatan di Cina Selatan. Nah sekarang Cina anggap bahwa rakyat Indonesia nggak tahu bahwa kita lagi bersiap-siap untuk adu perang dagang yang bisa meledak jadi adu perang senjata di Cina Selatan dengan Amerika. Jadi pengetahuan rakyat itu adalah benteng untuk menjaga keutuhan negeri sebetulnya. Nah pemerintah yang gagal memberi pengetahuan pada rakyat, dia justru mengumpankan rakyat menjadi proksi dari kekuatan-kekuatan besar. Tetap kita percaya bahwa kalau rakyatnya kuat, itu artinya persenjataan strategis tidak perlu kita investasi besar-besaran kan. Jadi kalau rakyatnya terbelah, maka kita perlu beli senjata yang kuat tuh. Dan itu yang nggak mungkin kita punya karena mahal sekali. Dan perimbangan anggaran pertahanan kita yang justru sangat sedikit dibandingkan dengan porsi pertahanan di Asia Tenggara, itu juga diketahui Cina. Kan Cina tahu bahwa ya elah itu kapal selam kalian itu kapal selam lama tuh. Kalian memang punya beberapa pesawat tempur, tapi kami tahu bahwa senjatanya tuh tidak dilengkapi dengan amunisi, itu cuman senjatanya ada tapi pelurunya kosong. Jadi ini yang berbahaya sebenarnya. Orang lain tahu tentang dapur pertahanan kita. Nah, yang jadi masalah, Bung Rocky, untuk orang-orang yang masih waras, baik dari kedua kelompok yang kita sebut membelahkan tadi, sangat khawatir dengan situasi bangsa kita saat ini. Tetapi di satu sisi mereka kelompok sebelah yang merasa di atas angin ini sedang euforia, sementara kelompok satunya yang merasa direpresi, merasa didiskriminasi sedang sangat marah dan tinggal menunggu waktu gitu. Itu kapan meledak, mereka akan melakukan pembalasan dendam. Ini kan sangat berbahaya situasi semacam ini, sementara tadi ada sebutan ada kekuatan dari luar yang mengintai kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah potensi sumber daya alamnya maupun posisi geostrategis kita. Ya, saya kira itu mapping yang bagus dari Hersbeno.
bahwa ada dua kelompok yang berhadapan-hadapan secara frontal atas dasar isu ideologi. Yang satu marah menunggu peluang keretakan, yang lain berupaya untuk membekali diri dan terus-menerus menjadi penjilat. Ini kelompok yang betul-betul die hard, udah nggak mungkin dipisahkan dengan akal sehat itu. Yang lebih berbahaya adalah pemerintah membiarkan itu tuh. Padahal pemerintah sebetulnya bisa dengar ada kelompok ketiga yang berupaya untuk memberi sinyal bahwa ini berbahaya loh. Kalau gendang itu ditabuh di ruang tertutup, itu echo chambernya itu justru bisa menghancurkan dinding-dinding itu sendiri tuh. Jadi kita nggak tahu lagi bagaimana caranya menyodorkan satu proposal supaya pemerintah bisa betul-betul lihat bahwa ini sedang terbelah. Jadi kalau kita belajar sosiologi, peluangnya adalah carikan krisis baru tuh. Jadi diledakkan pada krisis yang lain. Nah, kita nggak tahu mau diledakin di mana, karena berkumpul di situ sentimen agama, sentimen ras, sentimen ekonomi. Jadi gumpalan itu yang bagaimanapun gumpalan ini harus dipecahkan tuh. Nah, kita tunggu sebetulnya mungkin setelah habis Lebaran ada konsolidasi baru, dan saya berharap bahwa masyarakat sipil bisa betul-betul jadi buffer di antara dua kekuatan yang mengental hari-hari ini. Oke. Nah, kita hanya bisa menimbang analisis kan. Ya betul. Tapi izinkan saya, Bung Rocky, saya cerita masalah personal saya berkaitan dengan Anda ini. Mohon maafkan saya kalau ini, tapi saya anggap penting. Beberapa hari lalu kan. Saya maafkan lebih dahulu sebelum Anda cerita. Jadi maaf, saya beri maaf sebelum Lebaran. Oke. Ya. Beberapa hari lalu kan kita sedang buka puasa bersama dengan beberapa teman ya. Terbatas, nanti jangan dibilang kita berkerumun di tengah situasi pandemi gitu ya. Dan kemudian menjelang buka puasa, mungkin banyak teman-teman tidak memperhatikan ketika azan berkumandang, beduk bertalu gitu, tiba-tiba Anda yang non Muslim itu membantu ikut membagikan minuman. Itu membuat saya terharu dan saya rindu, Bung Rocky. Situasi semacam itu. Jadi bagaimana perbedaan keyakinan kita tidak membuat persahabatan dan rasa empati itu terbentuk di antara kita. Ini yang saya kira mulai hilang dari masyarakat kita. Ya, saya waktu itu saya ya ekspresi saya kan teman-teman saya itu bersiap-siap buat sholat gitu kan setelah azan. Jadi saya ambil inisiatif untuk, ya karena saya nggak ada kerjaan, saya nggak ikut sholat, maka saya bagi-bagiin aja tajil di situ, membantu untuk membereskan meja itu. Hal yang sebetulnya sederhana, yang sederhana itu semua orang bisa ambil inisiatif semacam itu. Ya. Tapi nanti ada yang mempersoalkan tuh, oh itu sok pamer intoleransi atau toleransi semua tuh. Padahal hal yang natural kita lakukan. Jadi kadang-kadang yang natural itu lalu dibawa menjadi persoalan ini radikal apa nggak radikal. Karena tadi pemerintah gagal untuk memperlihatkan bahwa bangsa ini sebetulnya dari awal bergaul secara majemuk kan. Nah, justru pemerintah yang berupaya untuk ngompori melalui peristiwa-peristiwa politik, karena pemerintah tidak punya agenda kemajemukan. Kan itu yang terjadi sebetulnya. Wah, terima kasih Arsul sudah memperhatikan. Padahal saya anak gunung biasa, anak gunung itu apapun dikerjain. dan sebenarnya saya sambil bercanda buat teman-teman lain yang mau menunggu buka berpuasa sambil makan makanan kecil bersama Bung Rocky, dipersilahkan. Tapi Anda menahan diri sampai beduk bertalu baru kemudian ikut buka bersama-sama. Itu indah sekali, dan saya jujur kita inginkan suasana semacam itu harusnya terjadi pada bangsa kita yang majemuk. Dan itu sebenarnya bukan sebuah ide yang muluk-muluk, karena itu selama ini jauh sebelum pembelahan terjadi itu sangat biasa terjadi ya, Bung Rocky. Ya, di antara kita, di antara masyarakat sipil yang berpikir, kan kita cairkan segala hal justru dengan bercanda kecil segala macam, supaya cairnya ini, liquidnya itu bisa mengalir ke wilayah yang lebih luas. Tapi kita butuh pemerintah untuk mengambil alih pencairan identitas. Tapi pemerintah seolah-olah nggak mau, karena dianggap nanti kalau cair maka oposisi akan masuk mengintervensi kekuasaan. Padahal oposisi itu bosan melihat kurikulum politik pemerintah. Oposisi mah senang-senang aja di luar, karena di luar kita lega sebetulnya, di dalam kita tersiksa itu. Jadi banyak orang yang merasa hebat karena masuk kekuasaan, padahal di dalam dia
tunduk. Kita di luar tidak hebat, tapi kita berdiri tegak dan senyum-senyum aja. Ya, oke. Sebelum mengakhiri, saya ingin memberikan underline gitu bahwa jangan salah kalau kita kemudian tadi memberikan semacam analisis ini adalah alert ya bagi bangsa ini, dan yang kita khawatir saat ini adalah bangsa ini akan menjadi pembelahan dan kemudian tanpa sadar kita sedang merayakan perpecahan di antara kita. Ya, FNN ingin melibatkan diri terus di dalam membantu negeri ini melalui analisis. Karena kita hanya punya kemampuan untuk mengurai persoalan yang sebetulnya dibuat di istana tuh. Jadi kita kebagian tugas untuk menyiapkan bangsa menghadapi peristiwa yang paling buruk sekalipun. Bahkan dalam tugas itu kita masih dicurigai itu. Nah, mereka mencurigai itu pastinya dungunya berkali-kali. Orang kasih solusi analisis, dianggap solusi itu kalau pro kekuasaan itu dungunya, itu udah gila. Oke, kita nanti setelah Lebaran kita bisa kembali makan bersama tanpa menunggu beduk bertalu, Bung Rocky. Bye. Oke, terima kasih. FNN berjaya.